Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ibu, tenanglah, jangan biarkan amarahmu melukai tubuhmu. Su Boning menatap Yu Qingzi dengan cemas. Yu Qingzi saat ini, matanya kosong, jiwanya hilang, dan seluruh potret dipukul dan kehilangan energinya. Beberapa waktu lalu, aku meminta bantuan klanku untuk membunuh Su Yi, bajingan kecil ini. Sepupumu Yu Xinglin dan Li Changning segera datang untuk membantu, tetapi mereka berdua dibunuh secara brutal oleh bajingan kecil itu. Yu Qingzi bergumam, dan sekarang, bahkan paman keduamu dibunuh oleh binatang kecil itu, bagaimana mungkin aku tidak menyalahkan diriku sendiri, dan bagaimana aku harus menghadapi klanku di masa depan. Nada suaranya pahit, rendah, dan serak. Setelah mengetahui berita pertempuran di Jiujishan, Su Bomin juga dipenuhi ketakutan dan kemarahan, tetapi saat ini, dia harus bertahan dan menenangkan ibunya, Yu Qingzi. Ibu, langit belum runtuh, jangan lupa, ayah masih di sini, dia pasti tidak akan membiarkan Su Yi bajingan ini. Su Boning mengertakkan gigi. Ayahmu. Mata kosong Yu Qingzi bergerak sedikit, seolah-olah seseorang yang akan tenggelam mengambil sedotan, dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Ya, ayahmu masih di sini, dengan caranya, jangan katakan membunuh Su Yi berarti mendominasi seluruh dunia. Zhou hebat tanpa usaha apapun. Ayo, kita bertemu dengannya. Berbicara, Yu Qingzi bangkit dan pergi ke orang awam. Mendominasi seluruh Zhou Agung. Ayah, apakah dia benar-benar sekuat itu? Su Bomin bingung. Meskipun dia adalah putra Su Hongli, selama bertahun-tahun, dia tidak tahu apa yang telah dicapai oleh kultivasi ayahnya, Su Hongli. Dia hanya tahu bahwa 10 tahun yang lalu, ayahnya terkenal di seluruh dunia, dan dikenal sebagai yang paling misterius dari 10 seni bela diri bawaan. Bersama dengan guru nasional Hong Sensang, ia menjadi Zhou Xuangbi Agung. Adapun sisanya, saya tidak tahu. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata ibunya Yu Qingzi, Su Boning sangat menyadari bahwa ayahnya, yang telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, kemungkinan besar lebih kuat dari pamannya Yu Tianhong. King Wu Yuan. Su Hongli menggosok alisnya, menatap Yu Qingzi yang berdiri di sana dengan ekspresi sedih, dan tidak bisa menahan cibiran, jadilah pintar. Hanya ada 4 kata, tetapi mereka dimasukkan ke dalam hati Yu Qingzi seperti pisau. Dia gemetar seluruh, dan berkata dengan wajah pucat, Hongli, saya juga baik untuk keluarga Su, Anda. Bagaimana Anda bisa memarahi saya seperti ini? Su Hongli tampak acuh tak acuh, untuk keluarga Su. Tidak, kamu hanya cemburu bahwa putra jahat Su Yi lebih baik daripada Boning, dan khawatir aku akan berubah pikiran, menerima putra jahat itu, atau bahkan membiarkan putra jahat itu menggantikan Boning dan mewarisi otoritas kepala keluarga Su di masa depan, kan? Yu Qingzi membeku di mana-mana dan kulitnya berubah. Turun. Su Hongli tampaknya telah kehilangan minat dalam percakapan dan melambaikan tangannya. Yu Qingzi merasakan keengganan yang kuat di hatinya, dia mengangkat kepalanya dengan keras kepala, menatap tatapan Su Hongli, dan berkata, Hongli, sekarang aku hanya ingin tahu, apa yang akan kamu lakukan dengan Su Yi? Aku ingin jawaban yang jelas. Su Hongli sedikit mengernyit, tetapi akhirnya menekan ketidaksenangan di hatinya, dan mengeluarkan sepatah kata dari bibirnya. Mati. Nadanya datar tanpa perubahan suasana hati. Tapi kata seperti itu membuat Yu Qingzi tertawa, seolah mengeluarkan batu besar di hatinya, dan seluruh orang menjadi santai. Dia menyeka air mata dari wajahnya dan berbalik. Melihat sosoknya pergi, Su Hongli menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah sikap yang saya tunjukkan sebelumnya, tidak cukup jelas? Dia tampak sedikit tidak tertarik. Pria tua berjubah Tao berkata dengan lembut, jika Anda peduli, Anda akan berada dalam kekacauan. Kakak dan keponakan wanita keempat semuanya terbunuh di tangan Su Yi. Tidak dapat dihindari bahwa mereka telah kehilangan rasa proporsional. Su Hongli melambaikan tangannya dan tidak ingin membicarakan topik ini lagi, mengatakan, Saudara Dao, beritahu saya analisis Anda tentang pertempuran ini. Orang tua berjubah Tao terdiam beberapa saat, dan berkata, anak ini memang menakutkan. Menakutkan.
Mendengar dua kata ini diucapkan dari mulut lelaki tua berjubah Tao itu, Su Hongli sedikit mengernyit dan berkata, tolong beritahu saya secara detail. Pria tua berjubah Tao mengingat detail pertempuran di Gunung Jiuji, dan merenungkan, segala sesuatu yang dapat dilihat dunia, Su Yi tidak takut dilihat oleh orang lain, tetapi yang benar-benar membuatku takut adalah apa yang dia lihat. Kekuatan tersembunyi. Setelah jeda, dia berkata, di alam master, Anda memiliki indera ilahi, menguasai ritme, menggunakan cahaya ilahi, dan juga memiliki lebih banyak pencapaian dalam ilmu pedang daripada para dewa tanah. Ini semua adalah kekuatan yang dapat diidentifikasi satu per satu. Saya percaya bahwa guru nasional, Si Feng Liu, Ji He, dan yang lainnya pasti akan dapat melihat misteri ini. Tapi aku yakin sejauh ini, tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak kekuatan yang disembunyikan Su Yi. Jika itu saja, tidak apa-apa. Lagi pula, siapa yang tidak punya kartu truf? Mendengar ini, Su Hongli mengangguk dan berkata dengan tenang, rekan Taois lanjutkan. Ketika dia berangkat dari kota Gunzu, dia hanya master kedua dari master, dan dalam waktu kurang dari 20 hari, dia sudah menjadi master dari 4 jurusan. Rekan Taois harus tahu bahwa untuk karakter seperti Su Yi, setiap kali kultivasi mereka menembus level, kekuatan tempur mereka pasti akan menghasilkan transformasi yang sangat signifikan dan menakjubkan. Dapat diperkirakan bahwa ketika dia datang ke pintu pada hari keempat bulan Mei, basis kultivasi ditakdirkan untuk telah memasuki alam master 5 tingkat. Di alam ini, 5 elemen sempurna, siklusnya 1, dan seluruh tubuh dibudidayakan, fisik, dan jiwa. Akan ada perubahan yang tak terbayangkan. Ini juga berarti bahwa Su Yi pada waktu itu jauh lebih menakutkan daripada ketika dia membunuh Yu Tianhong hari ini. Pria tua berjubah Tao menghela nafas pelan dan berkata, ini hanya variabel yang bisa saya simpulkan. Su Hongli terdiam sejenak, lalu berkata, ini memang variabel yang tak terhitung, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Nada suaranya setenang sebelumnya, tapi ada sedikit warna kental di antara alisnya. Setelah mendengar berita bahwa Yu Tianhong terbunuh, Su Hongli juga sedikit terkejut, dan hatinya dipenuhi dengan gelombang. Bahkan ia sendiri harus mengakui bahwa prediksi kekuatan Su Yi sebelumnya ternyata diremehkan. Pada saat inilah Su Hongli akhirnya mulai memperhatikan penjahat yang dibencinya selama lebih dari 10 tahun, bukannya meremehkan seperti sebelumnya. Ini terasa halus. Pria tua berjubah Tao itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya curiga ada harta rahasia yang mengerikan di tubuh Su Yi. Apakah itu benar? Dia juga memiliki harta rahasia di tangannya. Mata Su Hongli memancarkan warna yang berbeda. Kata, juga, dalam kata-kata itu menarik. Kekuatan deduksi. Su Hongli segera menunjukkan minat. Pan kecil. Ini adalah kuno yang indah. Harta karun lama. Selama Anda mengumpulkan beberapa napas, Anda dapat menyimpulkan dari harta ini, sehingga dapat melihat sekilas misteri dan kebenaran di balik napas ini, yang bisa disebut ajaib. Tidak ada yang tahu bahwa selama bertahun-tahun, lelaki tua berjubah Tao telah menggunakan kekuatan, panci pemburu kecil, untuk membantu Su Hongli menyimpulkan berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dunia. Misalnya, 8 gunung setan besar di Minggu Agung, seperti dunia cerah yang akan datang, seperti beberapa kebingungan dalam praktik. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Xiao Huntian Pan jelas merupakan harta karun dunia. Kenapa kamu diam sekali? Su Hongli mengangkat alisnya, memperhatikan bahwa lelaki tua berjubah Tao itu tampak sedikit salah. Rekan Taois, lihat sendiri. Pria tua berjubah Tao itu tersenyum masam, dan mengeluarkan harta yang terbuat dari perunggu, berbentuk seperti kompas bundar, tersebar dengan perubahan belang-belang. Permukaan harta karun itu diukir dengan totem seperti matahari, bulan, bintang, bunga, burung, serangga, dan ikan. Selain itu, ujung-ujungnya juga dihiasi dengan rune halus. Di tengah, adalah manik roh berwarna darah yang berbentuk seperti pupil. Ketika harta ini diaktifkan, pola yang tidak jelas dan aneh akan muncul dari totem dan rune di permukaannya. Ini adalah piring kecil yang berlumpur. Manik spiritual berwarna darah di tengah disebut Huntianzu. Tapi saat ini,
retakan kecil muncul di permukaan Zi berlumpur. Ketika dia melihat adegan ini, pupil Su Hongli tiba-tiba menyusut, dan ekspresi tenangnya yang biasa akhirnya berubah pada saat ini. Terkejut dan tidak bisa dipercaya. Ekspresi seperti itu jarang terlihat di kepala keluarga Su di ibu kota Giok. Dapat juga dilihat bahwa pada saat ini, dia tidak bisa tenang. Suasananya membosankan. Untuk waktu yang lama, Su Hongli menstabilkan pikirannya, menggosok alisnya dan berkata, jadi, harta rahasia pada putra jahat itu begitu kuat sehingga bahkan Huntian Pan kecil tidak dapat menyimpulkannya. Pria tua berjubah Tao mengangguk, seharusnya seperti ini. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa meremehkan penjahat ini. Mata Su Hongli berkilat, dalam dan dalam, hanya saja, aku sangat bingung, dari mana harta rahasia di tubuhnya berasal, mungkinkah? Berbicara tentang ini, dia mengingat sesuatu, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram, dan napas seluruh orang menjadi dingin dan menakutkan. Aku tidak bisa memikirkan alasan lain selain ini. Mengambil napas dalam-dalam, mata Su Hongli menjadi cerah, saya sudah lama curiga bahwa dengan temperamen pelacur itu, bagaimana mungkin tidak tertinggal, tetapi pada akhirnya, sampai dia meninggal, saya tidak bisa apa yang saya temukan. Dari reliknya, sekarang sepertinya backhand yang dia tinggalkan seharusnya ada pada anak jahat itu. Rekan Taois, tenang, itu hanya spekulasi saat ini. Pria tua berjubah Tao membisikkan kenyamanan. Mengambil napas dalam-dalam, Su Hongli tiba-tiba menatap langsung ke lelaki tua berjubah Tao, dan berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Dao, kekuatan yang dimiliki oleh putra jahat itu harus ditanggapi dengan serius oleh saya, lebih baik Anda melakukannya lebih awal. Bersiaplah. Pada saat ini, menghadapi tatapan Su Hongli, lelaki tua berjubah Tao itu menegang dan ekspresinya berubah. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk dan berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, rekan Taois, hari ini akan datang cepat atau lambat, saya sudah membuat persiapan. Istana Kerajaan. Zhou Huang mengelus sandaran tangan kursi naga yang dingin, mencoba meredakan gejolak di hatinya. Tidak jauh, Hong Sensang berdiri di sana, sosoknya seperti pinus hijau, setenang sebelumnya. Tapi ada udara suram yang tersisa di antara alisnya. Sebelum duel ini, Ji He, Yun Zongqi dan orang-orang tua ini, aku khawatir mereka semua berencana menunggu kekalahan Su Yi untuk memanfaatkan api, siapa yang mengira Su Yi benar-benar menang. Untuk waktu yang lama, Zhou Huang menghela nafas pelan, dan menang dengan sangat indah, begitu tenang, bahkan tanpa cedera sedikit pun, yang pasti telah mengecewakan Ji He, Yun Zongqi, dan yang lainnya. Berbicara, dia memandang Hong Chanxiang, dan berkata dengan penuh minat, Guru Nasional, menurut Anda apa yang dipikirkan Su Hongli saat ini? Hong Chanxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Su Hongli bukan lagi Su Hongli yang asli, dan saya tidak dapat memahami pikirannya. Setelah jeda, dia merenung, tapi satu hal yang pasti, kekuatan yang ditunjukkan Su Yi di Gunung Jiuji hari ini pasti di luar dugaan Su Hongli, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Zhou Huang mengangguk dan bertanya lagi, lalu Anda berkata, ketika hari keempat bulan Mei tiba, antara ayah dan anak, siapa yang akan tertawa terakhir? Zhou Huang menghela nafas pelan dan berkata, kalau saja semuanya bisa sesederhana itu. Yang mulia, sampai jumpa pangeran pertama. Sebuah suara melengking dan hormat terdengar di luar aula. Biarkan dia masuk. Zhou Huang berkata, melirik Hong Sensang, dan berkata, lihat, bahkan orang-orang tua itu terganggu oleh kejadian ini. Hong Chanxiang terdiam. Tidak lama kemudian, seorang pemuda tampan berjubah abu-abu berjalan ke aula dan membungkuk untuk memberi hormat, putraku telah melihat ayah dan kaisar. Naga muda dan Phoenix, dengan kepala disanggul, elegan dan tidak biasa. Ini adalah pangeran pertama Zhou Ziqian. Seorang pangeran yang bisa disebut pangeran misterius di keluarga kerajaan. Alasannya adalah dia dikirim ke Gunung Naga tersembunyi untuk berkultivasi sejak dia masih kecil. Selama bertahun-tahun, dia hampir tidak muncul dan jarang berjalan di dunia. Kamu akhirnya mau datang dan menemuiku. Mata Zhou Huang rumit. Jadi, sebelum bulan purnama, Zhou Ziqian dibawa pergi dan dibawa ke Gunung Yinlong di mana Yinlong tinggal untuk berlatih.
25 tahun telah berlalu. Pada tahun-tahun ini, Zhou Huang saat ini, yang merupakan ayah, telah melihat Zhou Zigan hanya beberapa kali. Pada saat ini, melihat putra tertua yang bermartabat dan anggun ini terdiam, dan Zhou Huang merasa tidak berdaya. Ini adalah keterasingan. Bahkan sebagai ayah dan anak, ketika mereka bertemu, mereka terasing seperti raja dan menteri. Katakan, kenapa kamu di sini? Zhou Huang bertanya. Baru saat itulah Zhou Ziqian berkata, laporkan kepada ayah, tetua pertama, tolong pergi ke Gunung Naga tersembunyi untuk menemuimu. Zhou Huang menyipitkan matanya dan berkata, ada apa dengan para tetua? Zhou Ziqian terdiam. Zhou Huang mendengus dingin, sebagai daging dan darahku sendiri, tidakkah kamu berani memberitahuku bahkan ini? Ekspresinya suram dan kemarahan meledak, membuat suasana di aula sangat tertekan. Melihat apa yang Kaisar Zhou katakan, Hong Chanxiang telah berkata, Yang Mulia, jangan mempermalukan anak itu, karena tetua pertama memiliki sesuatu untuk diundang. Pergi saja dan lihat sendiri. Zhou Huang menghela nafas dan melambai, pergi, kembali dan beritahu yang lebih tua, aku akan menemuinya dalam 1 jam. Zhou Ziqian menyambutnya dengan tinju dan berbalik. Kaisar Zhou marah. Hong Chanxiang berkata dengan lembut, Yang Mulia tenang, dibandingkan dengan ayah dan anak Su Hongli dan Su Yi, itu tidak buruk. Kejam. Hong Ken berkata, Yang Mulia, Yi Chen, apa yang harus Anda khawatirkan sekarang adalah apa yang akan dilakukan naga-naga kerajaan itu. Zhou Huang mencibir, apalagi yang bisa dilakukan, ini untuk putra Su Yi. Jika bukan itu yang saya harapkan, mereka seharusnya mengincar nasib baik Su Yi. Hong Chanxiang bertanya lagi, lalu bagaimana Yang Mulia akan memutuskan? Zhou Huang bangkit dari kursi naga, matanya dalam, di mata dunia, aku adalah Kaisar Zhou Agung, duduk di dunia, tak terukur, tetapi siapa yang tahu, di kepalaku, masih menekan gunung yang berat. Suara itu penuh dengan kebencian, jika bukan karena gunung ini, mengapa saya terjebak di alam sekte bela diri bawaan selama 20 tahun? Berbicara, dia menunjuk ke kursi naga di belakangnya, dan berkata dengan nada dingin, mereka mengatakan kepada saya bahwa selama Anda duduk di kursi ini, Anda harus melepaskan gagasan untuk berlatih dan bertanya. Mereka juga mengatakan kepada saya bahwa membangun Dao dengan keyakinan semua makhluk pasti akan mempengaruhi dinasti Zhou Agung, dan keluarga kerajaan Zhou Agung juga akan terjebak oleh keyakinan semua makhluk. Matanya dalam dan penuh dengan kebencian, tetapi mereka telah berada di Gunung Naga tersembunyi selama bertahun-tahun, tetapi mereka berlatih dengan keyakinan semua makhluk siang dan malam. Ini tidak cukup, saya harus bertindak sebagai boneka untuk membantu mereka mengumpulkan sumber daya budidaya di dunia. Wajah Kaisar Zhou Agung menjadi suram dan menakutkan, sejumlah besar kekayaan Zhou, kepercayaan orang-orang miskin, datang untuk menyembah mereka, naga tersembunyi ini, untuk mewujudkan pencarian mereka di jalan. Apakah ini tamak? Aula suara. Hong Chanxiang terdiam. Dia tahu bahwa ini adalah penyakit jantung Zhou Huang. Sejak dia naik ke kursi naga, itu seperti duri di hatinya, dan itu telah menumpuk hingga hari ini. Setengah suara, Zhou Huang menarik napas dalam-dalam, dan matanya berkedip, jika mereka ingin bercampur, biarkan mereka mencampurnya. Pada saat ini, Hong Chanxiang datang dengan sebuah kalimat. Snipe dan kerang bersaing, dan nelayan menang. Halaman angin pinus. Sebuah perjamuan sedang berlangsung. Zhenyu Wang Muxi, Pu Yi, Jiang Tanyun, Lu Changfeng dan yang lainnya menghadirinya, dan melakukan percakapan yang baik dengan Su Yi, dan suasananya harmonis. Pertempuran hari ini, bagi orang lain, adalah masalah yang cukup untuk mengejutkan dunia. Bagi mereka yang berdiri di atas kapal besar Su Yi, itu tidak diragukan lagi membuktikan bahwa pilihan mereka benar. Memang benar bahwa masih banyak makhluk yang sangat kuat di ibu kota Giok ini yang menganggap Su Yi sebagai musuh mereka, tetapi Musi dan yang lainnya tidak mengkhawatirkan Su Yi seperti sebelumnya. Selama percakapan, Su Yi juga mengetahui bahwa setelah mengolah Sutra Dongyu Suanyang, yang diajarkan olehnya, Musi hanya berjarak dekat untuk melangkah ke tanah para dewa. Ini adalah acara yang membahagiakan.
Sudah larut malam ketika jamuan makan berakhir. Musi dan yang lainnya pergi. Suyi kembali ke kamarnya, duduk di depan meja, memegang pedang kuno salju perak dan tenggelam dalam perenungan. Ketika dia berhadapan dengan Yu Tianhong di Guan Haiping di puncak Gunung Jiuji hari ini, dia melihat fluktuasi getaran yang tidak biasa. Meskipun ini adalah episode kecil, itu membuat Suyi waspada dan menyadari bahwa di Gunung Jiuji hari ini, seseorang mencoba mengambil kesempatan untuk memata-matai rahasianya. Apakah dia? Suyi mengingat adegan konfrontasi dengan Su Hongli beberapa hari yang lalu di bawah Gunung Qingqi di luar kota. Pada saat itu, seseorang bersembunyi di kegelapan, melemparkan teknik rahasia, mencoba memata-matai auranya. Dan hari ini, hal serupa terjadi. Hanya saja kekuatan mencongkel berasal dari harta yang sangat misterius, dan bahkan pedang 9 penjara tersentuh dan langsung bereaksi. Jika itu orang di sebelah Su Hongli, saya khawatir Su Hongli saat ini mulai curiga bahwa saya memiliki kartu hall pada saya, kan? Su Yi berpikir. Dunia berpikir bahwa Su Yi memiliki kekayaan besar, jika tidak, tidak mungkin memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa tanah dengan tingkat budidaya master. Ini tentu saja persepsi yang sangat konyol. Namun, jika dikatakan ada rejeki dalam dirinya, itu memang benar adanya. Badai berdarah. Sayangnya, kebijaksanaan ini berbeda dari pengalaman dan penciptaan hidup sebelumnya, dan ditakdirkan untuk tidak diambil. Dan dalam dirinya, orang yang benar-benar bisa berbicara tentang kartu truf mungkin adalah pedang 9 penjara. Pada saat itu, murid tertuanya Bima percaya bahwa dia, Su Xuanjun, menggunakan pedang ini untuk membuktikan Dao, dan secara bertahap dikenal sebagai Great Wilderness. Muridnya yang lebih muda Qingtang percaya bahwa pedang ini memiliki kekayaan besar dan merupakan harta paling berharga di tubuhnya, jadi dia tidak ragu untuk membuka peti mati yang ditinggalkannya setelah reinkarnasinya, hanya untuk mendapatkan pedang ini. Sangat disayangkan bahwa mereka bahkan tidak tahu bahwa diri, yang disembah seperti bajingan oleh mereka pada waktu itu, gagal menembus misteri pedang ini. Sejauh ini, Su Yi hanya bisa memastikan satu hal. 9 segel rantai ilahi yang ditekan oleh pedang 9 penjara memiliki asal-usulnya sendiri. Ketika dia mengolah Sutra Hehua Zizi, dia telah menangkap aura yang berasal dari segel 9 rantai ilahi, yang masing-masing benar-benar berbeda. Keberadaan pedang 9 penjara adalah untuk menekan segel 9 rantai ilahi. Selain itu, setiap kali Su Yixiu menyadari transformasi nyata, pedang 9 penjara akan beresonansi, dan fluktuasi kekuatan yang aneh akan muncul. Misalnya, ketika dia menyempurnakan jalan pembuluh darah tersembunyi, di Sushiju di Gunzu, dia telah menyatu dengan nafas pedang 9 penjara, yang menghasilkan penglihatan yang luar biasa. Pada saat itu, sepertinya ada galaksi bintang yang jatuh ke dunia. Waktu itu juga memungkinkan Su Yi untuk meredam urat tersembunyi, yang tak terbayangkan, yang benar-benar melebihi perkiraan aslinya. Karena itu, Su Yi Chai sampai pada kesimpulan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.